mahasiswa PPG kategori 1 Universitas Galuh, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 siap untuk melaksanakan uji kinerja. Terima kasih, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sehat hari ini? Sehat, Bu. Agar lebih semangat, coba berdiri semua. Dan diam. Nanti Ibu memberikan apa? Setelah itu anak-anak mengikuti. Boleh? Boleh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, sehat bisa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa, sehat bisa. Ya, dipersilakan duduk. Hari ini kita akan memulaikan pembelajaran, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita akan awali dengan doa. Siapa boleh untuk memimpin doa di pagi hari ini untuk memulai pembelajaran? Dipersilakan. Mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu atas berkat kesehatan Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dalam tubuh yang sangat didekati. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulaikan aktivitas belajar mengajar, kiranya Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga berakhir yang begitu baik. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih telah membawakan doa di pagi ini. Ibu akan mengecek kehadiran. Boleh menjamin. Reva, Hadir Bu. Virginia, Hadir, Bu. Mirahel, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Cahaya, Hadir Bu. Ismail, Cinta, Hadir Bu. Maria. Hadir Bu. Nah, anak-anak, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat gelar, namun juga soal memperluas pengetahuan juga menyerap ilmu kehidupan. Itu yang dikatakan Sakuntala Dewi. Jadi, ketika kita sekolah, kita bukan hanya mencari ijazah, selembar kertas ijazah. Tetapi yang paling utama untuk kita gapai adalah apa? Ilmu. Karena itu bermanfaat bagi masa depan kita. Kalau harta boleh dicuri oleh orang lain, tetapi kalau ilmu, sampai kapanpun Anda pergi, dimanapun Anda berada, tidak ada yang akan hilang, tidak ada yang akan pernah ambil, karena ilmu itu tertanam di dalam pikiran. Maka dari itu kita harus terus belajar, berusaha, karena orang yang bekerja keras itu pasti mendapatkan hasil yang baik. Nah, perhatikan, di hari ini kita akan belajar tentang materi kompetensi dasar menganalisis struktur teks eksposisi. Dan tujuan yang harus dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk menganalisis struktur teks. Analisis struktur teks. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Nah, anak-anak perhatikan di depan. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya.
Jadi ditekankan bahwa teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi yang ada. Nah, dalam sebuah teks terdapat struktur. Yang pertama, tesis, yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Di sini ada penjelasan terkait dengan struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Jadi ketiga ini saling berkaitan. Pertama, dia membahas tentang topik, kedua sebuah pendapat, dan yang keempat dia menegaskan ulang terkait dengan topik yang dibahas yang disebut penutup atau simpulan. Nah, perhatikan, ini ada beberapa teks yang akan Ibu tampilkan. Nanti Ibu minta tolong beberapa siswa untuk mengambil bagian untuk dapat membacakan beberapa teks yang akan Ibu tampilkan. Boleh siapa pertama yang boleh untuk membacakan? Semakin mudah mendapatkan narkoba. Ada? Ya, dipersilakan. Semakin mudah mendapatkan narkoba. Tesis. Dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Argumentasi. Menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar sampai sekarang sudah mempunyai handphone, sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Penegasan ulang. Kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akarnya dibasmi terlebih dahulu. Kasus ini bisa saja berkembang pesat di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba dapat menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para pelaku kasus narkoba yang sudah ditangkap, agar mereka jera dan tidak bermunculan lagi oknum-oknum selanjutnya. Ya, terima kasih. Teks yang kedua, ada yang boleh untuk membacakannya? Dipersilakan. Dampak kabut asap bagi masyarakat. Tesis. Bencana kabut asap dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Argumentasi. Kabut asap dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernapasan seperti ispa, bahkan penyakit pernapasan dan berujung kematian, dan membuat ruang rumah sakit penuh karena orang-orang yang terdampak. Kemudian aktivitas sehari-hari masyarakat juga akan terganggu akibat jarak pandang yang terbatas hanya semeter. Mereka akan kesulitan berkegiatan. Hal ini akan mengganggu proses perekonomian mereka. Penegasan ulang. Jadi, bencana kabut asap ini akan sangat berdampak negatif bagi warga. Selain mengganggu kesehatan, juga dapat mengganggu proses perekonomian masyarakat. Ya, terima kasih. Sekarang teks yang ketiga. Pisang dan manfaatnya untuk kesehatan. Tesis. Pisang adalah buah yang berbentuk lonjong, panjang, melincing pada ujungnya dengan warna kuning terang. Buah pisang mengandung banyak khasiat sehingga sangat baik bagi kesehatan manusia.
Kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang diantaranya vitamin A, B6, D, C, fosfor, kalium, magnesium, besi, kalsium, dan karbohidrat. Selain buahnya, ternyata daun, jantung kulit, hati, dan bonggol pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Argumentasi. Masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Ini merupakan kebiasaan turun-temurun. Jantung pohon pisang ternyata mengandung flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Di dalamnya terdapat kandungan zat besi, mineral, fosfor, serat, protein, vitamin B1 dan C. Kandungan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah stroke, diabetes, gondok, anemia, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Sementara itu, daun pisang mengandung zat polifenol yang bisa berperan sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan bisa berfungsi menangkal radikal bebas. Biasanya masyarakat memanfaatkan daun pisang sebagai alat pembungkus makanan seperti tempe. Hal tersebut akan membuat makanan yang dibungkus daun pisang dapat ikut menyerap kandungan yang ada di dalamnya. Penegasan baik dengan mengonsumsi buah secara langsung maupun dengan melalui proses pengolahan terlebih dahulu, ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Dengan mengetahui aneka ragam manfaat buah pisang dan cara pengolahannya, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efektif, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk ladang usaha. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ketiga teks tersebut. Nah, karena pembahasan kita terkait dengan teks eksposisi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa teks eksposisi itu kita mendapat suatu informasi. Nah, yang ditampilkan ibu ini adalah satu juga informasi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa ada Anda mendapat informasi ketika Anda membaca ketiga teks tersebut? Kalau ada, silakan siapapun boleh memberikan jawaban. Informasi apa yang Anda dapatkan? Ada? Saya. Ya, dipersilakan. Kita bisa mendapatkan informasi, Bu. Ternyata penggunaan akses untuk mendapatkan narkoba sudah begitu cepat. Mereka menemukan yang menggunakan handphone lewat internet. Maka dari itu kita harus lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan internet. Karena dampak menggunakan narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita atau bisa mengakibatkan kematian. Ya, tepuk tangan dulu untuk mereka. Ada lagi? Ya, dipersilakan. Kita mendapat informasi, Bu, ternyata kabut asap itu dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan kita, menimbulkan penyakit bahkan memicu kematian. Ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya, dipersilakan. Kita mendapat informasi, Bu. Ternyata buah pisang mempunyai begitu banyak manfaat bagi kesehatan kita. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, perhatian, ternyata ketika itu menampilkan beberapa teks yang ada di depan, ketika Anda membacakan teks tersebut, ada informasi yang didapatkan oleh Anda. Jadi begitu baik jawaban dari teman-teman Anda. Ibu sangat mengapresiasi karena bagus, karena Anda bisa mendapatkan informasi lewat teks yang Anda baca. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan teks eksposisi? Ya. Ada? Ya, dipersilakan. Bu, apakah setiap teks mempunyai struktur yang berbeda? Ya, terima kasih. Nah, jadi struktur teks eksposisi memang setiap teks itu mempunyai struktur teks yang berbeda. Salah satunya minggu lalu kita pernah belajar tentang teks hasil observasi. Nah, teks hasil observasi juga mempunyai struktur. Ada ketiga struktur dalam teks hasil observasi. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat.
Nah, berbeda juga dengan teks eksposisi. Kalau teks eksposisi ada berapa? 3 lagi yang kita pelajari tadi. Yang pertama apa? Tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, jadi setiap teks itu mempunyai struktur yang berbeda. Seperti itu. Tetapi maknanya sama, dia boleh mendapat informasi. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan teks eksposisi? Dipersilakan. Bu, dalam teks eksposisi, apakah informasinya harus informasi yang fakta? Terima kasih, silakan dulu. Pertanyaan kedua teman kita ini memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, apakah teks eksposisi itu teks yang benar-benar terjadi? Ya, pada kenyataannya eksposisi itu termasuk dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu membahas tentang suatu peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Karena teks itu sendiri ditulis berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Maka dari itu teks eksposisi masuk dalam teks non-fiksi yang menceritakan tentang peristiwa yang memang nyata, yang memang benar-benar terjadi. Ya, jadi terima kasih. Jawaban dari anak-anak juga pertanyaan yang sangat luar biasa. Ibu memberikan apresiasi karena Anda boleh memahami materi kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita akan analisis struktur teks eksposisi dengan kita membentuk kelompok. Dan terbentuk ya, ada 3 kelompok. Dan setiap kelompok selesai kita mengerjakan tugas, kita akan masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Ini kelompok. Silakan Anda mengerjakan tugas. Tidak ada yang berikutnya. Jadi anak-anak, teks yang Ibu berikan atau bagikan kepada Anda dan LKPD-nya, silakan Anda menjawab tugas yang sudah Ibu berikan. Dipersilakan.
dibuat oleh Anda. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi sekarang kita mulai pada pemaparan dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesehatan mata. Tesis merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting dan mudah rusak apabila kita tidak menjaga kesehatannya. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah mengonsumsi wortel. Wortel mengandung berbagai nutrisi yang berguna bagi kesehatan mata seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B1, karbohidrat, protein, mineral, kalsium, zat besi, dan kandungan lain. Argumentasi. Manfaat yang terkandung dalam wortel itu bisa kita dapatkan dengan mengonsumsi wortel secara langsung, diolah menjadi makanan, atau membuat jus dari wortel. Selain baik bagi kesehatan mata, wortel juga bermanfaat untuk mencegah kanker, rabun senja, dan manfaat lain. Penegasan ulang. Bisa kita simpulkan bahwa manfaat yang terdapat dalam wortel tersebut mudah kita dapatkan. Kita bisa mengonsumsinya dengan harga yang cukup murah. Jadi apabila kita ingin menjalankan hidup sehat, kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil dan tidak perlu mahal. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Sekarang ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Kalau ada tanggapan terkait dengan pemaparan dari kelompok 1, dipersilakan. Siapa? Kelompok 1? Ya, dipersilakan kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah sangat jelas dan mudah dimengerti. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 3. Sekarang kita masuk pada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi. Dipersilakan kelompok 2. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kami dari kelompok 2. Kami akan mempersembahkan hasil kelompok yang telah kami buat. Kesehatan dan desis. Sirih merah merupakan obat tradisional yang sering digunakan oleh orang Saman dulu. Tumbuhan ini dibudidayakan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai persediaan obat-obatan tradisional. Argumentasi. Telah dilakukan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa tumbuhan tersebut sering digunakan sebagai obat untuk penyakit diabetes, MA, dan juga kanker. Selain itu, sirih merah juga dimanfaatkan untuk menyembuhkan keputihan pada area kewanitaan perempuan. Biasanya masyarakat mengambil manfaat dari daunnya, kemudian daun tersebut akan diolah sebagai bahan direbus. Sirih merah dapat dijadikan obat tradisional karena di dalamnya terdapat kandungan poliferol, minyak atsiri, eugenol, dan kandungan lainnya. Penegasan ulang. Biasanya kita simpulkan bahwa sirih merah mampu menyembuhkan beberapa penyakit secara tradisional. Karena pada dasarnya rakyat Indonesia dari zaman dulu memang memanfaatkan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena terdapat kandungan-kandungan yang berguna bagi kesehatan manusia, sirih merah menjadi tanaman yang layak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Dipersilakan kalau ada tanggapan. Ya, dipersilakan kelompok 1. Dipersilakan berdiri dan memberikan tanggapan. Hasil dari kelompok 3 sudah cukup baik dan jelas. Ya, tepuk tangan. Sekarang presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi. Manfaat lidah buaya bagi kesehatan. Tesis, siapa yang tidak kenal dengan tanaman lidah buaya? Tanaman yang berbentuk seperti lidah ini memiliki banyak manfaat, yaitu menjaga kesehatan rambut, menyembuhkan jerawat, melembabkan kulit, dan manfaat lainnya. Argumentasi. Banyaknya manfaat yang didapat dari lidah buaya karena banyak kandungan yang terdapat di dalam.
Salah satunya adalah hormon baru yang bisa menyembuhkan jerawat yang meradang dan menumbuhkan sel kulit baru pada bekas jerawat dan mencegah tumbuhnya jerawat baru. Sifat antiinflamasi yang terkandung di dalamnya yang membuat lidah buaya memiliki khasiat tersebut. Penegasan sama. Banyaknya manfaat yang terkandung menjadikan lidah buaya banyak diolah menjadi obat atau krim untuk merawat kulit. Manfaat lidah buaya tidak hanya untuk kesehatan rambut, tetapi juga baik untuk pembentukan sel-sel kulit baru dan pencegahan munculnya jerawat. Khasiat tersebut didapat dari hormon gibberellin yang terkandung di dalam lidah buaya tersebut. Baiklah, kami dari kelompok 3 mengucapkan selamat. Nah, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait dengan pemaparan yang kelompok 3 sampaikan. Dipersilakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 menyampaikan teks yang telah dibacakan oleh kelompok 3 sangat jelas dan benar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu semua. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti kerja kelompok di hari ini. Ibu sangat mengapresiasinya karena Anda mampu menganalisis struktur-struktur yang ada di dalam sebuah teks terkait dengan struktur teks eksposisi. Jadi ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Ya, dipersilakan. Sekarang kita lebih mengerti bahwa teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Dan ternyata dalam menganalisis struktur teks eksposisi ada 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman. Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa ya, karena sudah memahami terkait pembelajaran yang kita pelajari di hari ini. Jadi lebih semangat lagi untuk belajar ya. Tetapi sebagian besar yang ibu lihat semua sudah paham karena mampu menentukan mana bagian-bagian struktur teks eksposisi. Termasuk pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu sangat bersyukur karena Anda boleh memahami materi kita di hari ini. Dan pada kesempatan ini Ibu akan mengevaluasi Anda lewat pertanyaan-pertanyaan dan Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena akan menguji apakah Anda memahami pelajaran yang sudah kita lewati tadi. Boleh? Boleh. Jadi dipersilakan tutup buku dulu semua karena Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dijawab. Dipersilakan Anda menjawab soal yang sudah Ibu berikan.
Mewakili satu orang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk pada materi yaitu menemukan kebahasan teks yang dibaca. Kalau ini kita menganalisis strukturnya, minggu depan kita akan menganalisis kebahasaannya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Ada yang boleh